warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat, mustami'in mustami'at, wabil khusus semua jajaran pengurus dan takmir masjid Baitul Amal yang saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita sampai saat ini masih diberi kesehatan oleh Allah dan juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan rangkaian ibadah dengan harapan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan sekarang adalah pembacaan kitab fikih yang dimana menjelaskan tentang hal-hal yang haram dan halal mengenai dalam muamalah, dalam bertransaksi, jual beli, akad qirad dan segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wujubi mura'atil halali wal harami fil muamalati wal anqihati. Fasal ini menjelaskan dalam hal yang wajib menjaga hal-hal yang halal dan hal yang haram fil muamalati, dalam bermuamalah, bertransaksi, baik itu jual beli atau akad-akad yang lain seperti qirad, ijarah atau sewa dan segala macam. Wal anqihati, dan juga dalam hal pernikahan. Yajibu ala kulli muslimin mukallafin, diwajibkan bagi setiap orang Islam mukallafin yang sudah mukallaf. Yang dimaksud mukallaf ay balighin akilin, yakni sudah baligh dan berakal. Karena mukallaf itu harus dua, harus baligh dan berakal. Ketika kurang dari salah satu, contohnya baligh saja tapi tidak berakal seperti orang gila atau orang idiot, itu tidak dikatakan mukallaf. Atau sebaliknya, punya akal tapi belum baligh, masih anak kecil, itu juga bukan mukallaf. Yang dimaksud mukallaf itu dibebani perintah atau dibebani menjauhi larangan, itu namanya mukallaf. Syaratnya dua, harus baligh dan berakal. Wajib bagi setiap orang Islam mukallafin yang mukallaf ay balighin akilin, yakni orang Islam yang baligh dan punya akal. Allah yadkhula fi syai'in minal muamalati, tidak boleh masuk dalam sesuatu dari muamalah. Muamalah itu bisa transaksi jual beli atau ijab kabul yang lain seperti qirad atau syirkah atau ijarah dan segala macam. Nanti akan ada pembahasan masing-masing. Tidak boleh masuk dalam hal tersebut hatta ya'lama ma ahallallahu ta'ala minhu wa ma harramah, sehingga orang muslim tersebut mengetahui apa yang dihalalkan oleh Allah dari hal itu, wa ma harramah, dan apa yang diharamkan oleh Allah. Artinya seseorang tidak boleh melakukan transaksi itu, muamalah itu, sehingga ia tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena ketika melakukan sesuatu tidak tahu mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan, pastinya akan melakukan hal yang dilarang. Satu contoh nih, orang itu takut memakan hal yang haram, akan tetapi orang itu tidak tahu bagaimana yang menyebabkan
hal itu menjadi haram, sehingga meskipun terjadi melakukan haram ia tidak tahu. Sehingga dipastikan, bahkan di belakang ada keterangan, ketika orang melakukan sesuatu ia tidak tahu ilmunya, maka ia akan terjerumus ke hal yang dilarang oleh Allah, berkeinginan atau tidak, sengaja atau tidak, pasti. Seperti contohnya orang takut ke ular, tapi ia tidak tahu mana yang dinamakan ular. Artinya meskipun ular itu ada di depannya nggak lari, karena nggak tahu apa yang dinamakan ular. Makanya dalam melakukan muamalah atau transaksi harus tahu mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Ketika orang itu tidak tahu langsung melakukan transaksi itu, pasti suatu saat meskipun ia hati-hati akan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang. Karena ia tidak tahu perbedaan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ketika tidak tahu, meskipun terjerumus ke sesuatu yang tidak boleh, ia tidak merasa, dianggap itu boleh karena tidak tahu. Maka harus tahu dulu yang ini boleh, yang ini tidak boleh, sehingga bisa menjauhi apa yang dilarang. Qala Ramli, Imam Ramli berkata, wa may yabi aw yashtari aw yattajiru yata'ayyanu alaihi ma'rifatu ahkamit tijarah wa kadza ma yahtaju ilaihi sahibu kulli hirfatin. Waman, dan barang siapa yang yabi, yang melakukan transaksi menjual, au yashtari atau membeli, au yattajir atau berdagang, yata'ayyanu alaihi, maka diwajibkan bagi orang tersebut ma'rifatu ahkamit tijarah, mengetahui hukum berdagang, wa kadza ma yahtaju ilaihi sahibu kulli hirbatin, dan begitu juga setiap sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang yang melakukan pekerjaan. Kerja apa saja, kalau berdagang berarti harus tahu ilmu dagang, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau seumpama orang itu melakukan syirkah itu apa? Kalau tanam saham, bahasa kerennya tanam saham, itu syirkah. Ada akad kirot itu investasi, itu kirot. Itu harus tahu ilmunya, karena ketika tidak tahu bagaimana caranya, ilmu dalam hal itu yang ia lakukan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, maka akan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hati-hati atau tidak, tetap akan terjadi ketika tidak tahu ilmunya. Wal muradu, adapun yang dimaksud al ahkamud dzahiratul ghalibatu, yakni hukum-hukum zahir yang umum, dunal furu'in nadirati, bukan furu'-furu' yang jarang terjadi. Wal masail daqiqatin, dan juga masalah yang sangat halus. Yang diwajibkan tahu itu hukum yang zahir, yang umum dalam transaksi, tidak harus mengetahui sedetil mungkin. Yang dimaksudkan furu' itu hal yang sangat detail, sehingganya kalau hal yang detail itu hanya yang tahu itu para ulama yang memang mendalami dalam itu. Kalau orang biasa sulit untuk mengetahui hukum-hukum yang detail itu. Li'anna Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ta'abbadana ay kallafana wa amarna bi asya'ah. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ta'abbadana, yaitu memerintahkan kepada kita, ay kallafana, yakni membebankan kepada kita, wa amarna, dan memerintahkan kepada kita, bi asya'a, dengan beberapa hal. Fala budda alaina min mura'ati ma ta'abbadana bihi, maka diwajibkan bagi kita min mura'ati ma ta'abbadana bihi, dari menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Artinya ketika kita diperintah haji, contoh, karena kita sudah mampu haji, berarti kita harus tahu bagaimana hukum haji yang benar. Karena ketika orang itu melakukan ibadah haji, ia tidak tahu tata cara haji, ilmu-ilmu haji, pastinya hajinya tidak akan diterima. Oh, saya sudah pasrah saja, penting saya sudah berangkat haji. Ia tidak tahu bagaimana tata cara haji yang benar. Hajinya akan nol, karena hanya buang-buang harta saja. Maka setiap melakukan ibadah, ia harus tahu ilmunya. Kita diperintahkan sholat oleh Allah, kita harus tahu bagaimana cara sholat yang benar. Kalau kita diperintahkan sholat tapi kita tidak belajar bagaimana cara sholat yang benar, maka sholat kita pun tidak sah, karena kita tidak tahu.
Ketika kita diperintahkan berpuasa, maka kita harus tahu bagaimana puasa yang benar menurut Allah. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita wajib mengetahui tata cara yang benar menurut Allah, menurut agama. Ketika kita mau berdagang, berarti kita harus tahu bagaimana cara yang berdagang yang dibenarkan oleh agama. Apa saja yang diperintahkan, maka kita diwajibkan mengetahui ilmunya. Kalau kita belum haji, nggak wajib tahu ilmu haji. Untuk apa? Kita wajib tahu ilmu haji ketika kita mau melaksanakan haji. Kalau kita nggak punya uang, belum wajib mengetahui tata cara haji, karena kita belum wajib. Tapi ketika kita dalam berpuasa, kita memang tiap tahun harus puasa Ramadan, berarti kita harus tahu tentang bagaimana cara puasa yang benar. Atau kita, kalau kita tidak berdagang, kita tidak diwajibkan belajar tentang ilmu dagang, karena kita tidak melakukan itu. Pokoknya setiap apa yang diperintahkan itu kita wajib tahu ilmunya. Ketika kita ingin berdagang, maka kita harus belajar dulu bagaimana dagang yang benar. Yang ini diperbolehkan oleh Allah dan ini yang tidak diperbolehkan. Itu harus tahu. Karena ketika kita tidak tahu ilmunya, pasti kita akan terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Allah. Wala budda min tahsilil ilmi. Wala budda, dan diwajibkan min tahsilil ilmi, dari mengetahui ilmunya. Ilmu tentang apa yang kita kerjakan dari ibadah apapun. Li'anna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin, karena sesungguhnya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu tentang ibadah yang kita kerjakan. Wa innama huwa talabul muhtaji ilaih, dan pastinya ilmu itu yang harus dicari adalah ilmu yang dibutuhkan. Ilmu yang dibutuhkan. Kalau sholat kita memang butuh, harus tahu. Kalau haji, kalau kita miskin nggak bisa berangkat haji, nggak wajib belajar ilmu haji. Nah, contoh itu, artinya yang wajib itu yang ilmu yang dibutuhkan. Kalau kita berpuasa, berarti wajib belajar tentang puasa. Kalau kita sholat, wajib tentang sholat. Kalau kita nggak berdagang, nggak wajib belajar tentang dagang. Nah, baru ketika kita melakukan transaksi jual beli, baru kita harus tahu ilmunya. Atau kita bertransaksi syirkah, kita harus tahu bagaimana syirkah yang benar. Syirkah itu apa? Join modal, itu syirkah namanya. Kalau kirot, kita investasi, juga harus tahu bagaimana caranya. Kalau tidak tahu, maka akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Contoh gini, banyak terkadang orang itu naruh modal ke suatu perusahaan. Ini biasanya terjadi riba, tapi orang itu nggak tahu bahwa itu jadi riba karena nggak tahu ilmunya. Contoh gini, ada orang punya uang 50 juta, naruh modal ke suatu perusahaan. Pak, saya naruh modal 50 juta. Pokoknya saya setiap bulan saya minta uang 500.000 per bulan. Karena kadang banyak seperti itu, nominal langsung yang ditentukan. Atau saya naruh uang 50 juta ke setiap perusahaan. Pokoknya saya tiap bulan minta untung 1 juta. Menurut orang itu sudah benar seperti itu, tapi kenyataannya itu salah. Kalau investasi atau kirot itu tidak boleh menentukan nominal uangnya, yang ditentukan harus persentasenya. Kalau nominal uangnya yang ditentukan, itu bukan kirot namanya, itu bahasa turun membunuh WC nih kayaknya. Nah itu dia. Kan seakan-akan sudah perlu. Saya kan naruh modal minta 1 juta tiap bulan. Ini kamu buduk, ini kamu utang mau buduk yang benar kan. Yang benar itu ketika kita investasi, kita tentukan saya ngasih modal naruh modal 50 juta, saya minta 30% atau 40% dari untungnya. Lah kalau persentase kan naik turun itu kan. Kalau untung banyak bisa naik. Kalau contoh 1 bulan dapat untung 1 juta. Kalau 40% berarti 400.000. Kalau untungnya 2 juta berarti 800.000. Seumpama hasilnya turun dari 1 juta berarti turun juga. Nah itu namanya kirot yang benar. Makanya harus tahu ilmunya. Kalau pas nominal uang yang ditentukan, pokoknya naruh 50 juta, saya tiap bulan minta 1 juta. Saya nggak tahu untung rugi, pokoknya 1 juta. Lah kalau kirot itu yang benar, kalau umpama rugi, itu nggak dapat untung, namanya rugi. Kalau itu kan enggak, pokoknya kalau naruh uang 50 juta, tahunya 1 juta sebulan.
Ane ka bene kirot, ane ka mabudu besenya. Pangerasan lah bener banyak katanya kan. Hal-hal seperti itu banyak. Mereka merasa itu sudah benar seperti itu. Wong nyampe modal. Minta besi 1 juta, 1 juta kan nyaman nih kan. Mereka merasa itu benar perbuatan seperti itu. Padahal itu kirot yang salah. Tata caranya salah. Nah itu pas bitong apa ada sarang mabudu besi. Ini kan. Makanya harus tahu ilmunya. Kalau kirot itu harus persentase, bukan nominal uang. Mon persentase bisa naik itu turun. Kalau kirot itu kalau seumpama rugi ya tanggung berdua. Kalau yang bekerja rugi waktu, kalau yang punya modal harus rugi uang. Itu enggak pas. Soalnya kebanyakan orang enggak tahu rugi untuk ruginya, pokoknya sebulan minta 1 juta. Nah, itu bahaya itu. Itu memakan uang riba namanya. Nanti bisa akan dikupas di sini, nanti bisa tanya jawab lebih jelas. Waqad ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan sungguh Allah telah menghalalkan jual beli yang benar, tijarah, ini juga tijarah, perdagangan yang benar yang sesuai dengan syariat, wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil aziz dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli yang memang sesuai dengan syariat, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Qala Sulaiman al-Jamal, Syekh Sulaiman al-Jamal berkata, yakni yang dimaksud dengan ayat itu, wa ahallallahu lakumul arbaha fid tijara bil bai' wa syira' wa harrama riba alladhi huwa ziyadatun fil mal li ajli ta'khiril ajal. Yang dimaksud dengan ayat itu, Allah menghalalkan lakum, bagi kalian semua, al-arbah, keuntungan, fit tijarati, dalam perdagangan, bil bai'i wa syira', dengan jual beli, wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba, alladzi huwa ziyadatun fil mal, yang dimaksud riba itu adalah tambahan dalam harta, li ajli ta'khiril ajal, karena mengakhirkan waktu pembayaran. Contoh, di sini hutang uang, banyak hutang uang itu. Kamu hutang uang ke saya 1 juta, jadi 2 bulan, nanti bayarnya totalnya boleh dicicil, nanti bayarnya 1.200.000. Nah, itu namanya riba. Ya, ada tambahan gara-gara penunda waktu membayar, itu jadi riba. Karena tujuan dari hutang adalah irfaq, membantu. Orang kalau memberi hutang itu tujuannya membantu. Kalau ada hutang itu pakai keuntungan, itu bukan membantu, mencekik namanya. Ya. Yang dinamakan hutang itu adalah tujuannya membantu. Kalau masih ada embel-embelnya, bukan membantu. Maka dalam hadis Rasulullah menyatakan, kullu qardin jarnafan lil mukrid fa huwa riba. Setiap hutang piutang yang memberi keuntungan bagi orang yang memberi hutang itu namanya riba. Setiap hutang piutang yang memberi keuntungan bagi orang yang memberi hutang, itu hukumnya riba. Contohnya ngasih hutang 1 juta, dikembalikan setengah tahun atau 1 tahun, jadinya 1.200.000 atau 1.500.000, itu namanya riba. Ini yang dimaksud wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa dzakara ba'dul ulama, dan sebagian ulama menjelaskan al-farqu bainal bai'i war riba, yang membedakan antara bai' dan riba, jual beli dan riba. Faqala, sebagian ulama mengatakan, idza ba'a thawban yusawi asharatan bi isyrina. Ketika seseorang menjual sebuah baju yang kulaannya 10, dijual dengan harga 20. Faqad ja'ala dzata thawb muqabilan bi isyrina. Maka
sebagai imbalan dari 20.000 adalah bajunya. Memang ada kulaan 100.000 dijual 120. Terus kes tempo kan ada katanya orang mon bahasa maturi nyotangakin. Asli secara bahasa kalau di kitab fikih itu bukan hutang tapi bai'ul bil ajal. Bai' muajjal, jual beli yang dicicilkan. Beda ya, beda hutang baju dengan hutang uang itu beda. Kalau ngutang uang 100.000 jadi 120 itu namanya riba. Tapi kalau ngutang baju, orang ada jual baju, ini kalau kontan 100.000. Tapi kalau sampean ngutang 2 bulan jadi 120, sampean mau. Itu nggak apa-apa, namanya bai' muajjal. Transaksinya boleh seperti itu. Beda sama ngutang uang. Kalau uang ini 100.000 2 bulan nanti jadi 120, itu riba. Karena kalau uang, bayar uang itu namanya qardun. Bahasa Arabnya qardun, bahasa fikihnya qardun. Hutang bihutang yang membawa keuntungan bagi yang memberi hutang. Tapi ketika barang, orang dagang baju ini kalau kontan 100.000, kalau di hutang 2 bulan nah itu 120. Itu bukan qardun tapi namanya bai' muajjal, jual beli yang dicicilkan. Itu boleh, beda. Masa orang aku lak kelampi 10.000 pas bagi pakun 10.000 benih adegengnya mah. Itu mana adegeng nyari keuntungan. Menotang tujuan utang itu irfak, bukan cari keuntungan. Kalau cari keuntungan itu dagang namanya. Beda memberi hutang dengan dagang. Falamma hasalat taradi ala hadha taqabuli sara kullu wahid minhuma muqabilan lil akhir fil maliyah indahuma. Maka ketika terjadi saling ridho ala hadha taqabul, dengan pertukaran tersebut, satunya pakai barang, satunya pakai uang. Seperti tadi 120 kulaan 100 dijual 120. Sama-sama ridho dengan transaksi itu, artinya saling ngambil barang dengan uang tadi. Sara kullu wahidin minhuma, maka salah satu dari keduanya itu menjadi barter, menjadi ganti yang berupa harta untuk keduanya. Satunya dapat uang, satunya dapat barang. Falam yakun akhidan min sahbihi syai'an bighairi iwadin, maka salah satu dari orang tersebut itu mengambil dari satunya sesuatu bighairi iwadin, tanpa ada iwad. Amma idza ba'a 'asharata dirahim bi 20 faqad akhadha al-'ashrata zaida bighairi iwadin. Adapun ketika orang itu menjual 10 dirham dengan 2 dirham berupa uang, ini uang 1 dirham dijual dengan 20 dirham. Faqad akhadha al-'asharata zaida bighairi iwadin, maka salah satu dari orang tersebut mengambil 10 dirhamnya tanpa ada imbalan. Uang satunya 10 dirham, terus dijual 20 dirham. Terus 10 dirhamnya itu apa balasannya? Kan enggak ada. Itu namanya riba. Artinya seperti contoh tadi, memberi hutang 10.000 atau 100.000 jadinya 150.000. 50.000-nya kan enggak ada imbalannya. Nah, itu namanya riba. Beda dengan beli barang. Maka itulah perbedaan antara jual beli dan riba. Waqad qayyada syar'u, dan sungguh telah memberi batasan, syariat telah memberi batasan, yakni Allah Subhanahu wa taala, hadzal bai'ah, kepada jual beli tersebut, al-ma'ruf, yang telah diketahui, bi alati ta'rif, dengan alat ta'rif. Alat ta'rif itu kalau secara bahasa nahwu, ilmu nahwunya, di ayatnya waqad ahallallahu al-bai'ah. Al-bai'ah itu ada al-ta'rif, al yang membedakan mana jual beli yang boleh dan mana jual beli yang tidak boleh. Ada alnya itu, al namanya al-ta'rif. Soalnya beda arti ketika bai'un dengan al-bai'u itu beda. Kalau bai'un itu umum, jual beli yang memenuhi syarat atau tidak tetap bai'un. Tapi ketika ada alnya, al-bai'u,
Maka itu yang dimaksud adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun secara agama. Yang diperbolehkan itu jual beli yang memenuhi syarat rukun secara syariat. Alladzi huwa fil ayati syarifah, yakni alat takrif yang ada dalam ayat di Quran tadi. Biquyudin, membatasi dengan berapa batasan, bima yamnaul fasad, dengan apa yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan atau hal-hal yang dilarang dalam terjadinya transaksi jual beli. Wa yuzilul harama, dan juga bisa menghilangkan keharaman dalam transaksi jual beli tersebut. Karena Nabi SAW seperti larangan Rasulullah SAW an tafriqi bainal amati wa waladiha, memisah antara budak perempuan dengan anaknya, alladzi lam yumayyiz, yang belum tamyiz. Ini contoh dulu, kalau sekarang sudah tidak ada perbudakan. Dulu kalau zaman Rasulullah itu ada namanya budak. Budak itu ketika dijual dipisah, anaknya yang belum tamyiz, masih kecil. Terus ibunya, budak punya anak, itu sama-sama jadi budak. Lah, anaknya masih kecil lalu dipisah dengan ibunya, itu diharamkan, itu dilarang karena ada penyiksaan nanti, anaknya masih kecil. Tapi kalau sekarang kan ini tidak ada. Ini juga dilarang oleh Rasulullah. Dan juga kahurmati bai'it ta'am li kafirin, seperti keharamannya menjual makanan bagi orang kafir mukallafin yang sudah mukallaf, idza ulimah, ketika diketahui, auzunnah, atau diprasangka kuat, annahu ya'kuluhu nahar Ramadan, bahwasanya orang kafir itu memakan makanan itu pada siang bulan Ramadan. Li anna dzalika i'anatun 'alal ma'siyah, karena hal tersebut membantu maksiat kepada Allah. Di bulan Ramadan jual makanan pada orang kafir, ketika kita yakin dan tahu bahwa makanan itu dimakan di siang hari, menjual itu haram, tapi uangnya halal. Contoh, apalagi sama-sama orang Islam, kadang kan jual siang hari, ada bulan Ramadan ada orang jualan makanan, ternyata ada mau beli makanan itu. Kalau kita tahu bahwa orang itu adalah orang yang berkewajiban berpuasa, apalagi berkewajiban puasa, orang kafir pun nggak boleh sebagai orang Islam menjual makanan kepada orang kafir yang kita tahu bahwa itu dimakan di siang hari, itu tidak boleh. Apalagi sama muslim, orang moro-moro masuk ke warung, ini kan dosa, yang melayani itu dosa karena membantu maksiat kepada Allah. Saya jual beli, lo apa? Karena jual beli, hasil jual beli, tapi membantunya itu dosa. Ketika memang nyata itu diminum atau dimakan di siang hari bulan Ramadan. Oleh ini kelakuan dosa nih, membantu maksiat di Allah. Jual toko, kadang-kadang muka toko orang moro-moro beli sprite, beli di siang hari bulan Ramadan. Sore mungkin bisa kebaya buka, mungkin lah kulit ngomongin sprite ke bika kamu nih. Pagi-pagi beli sprite, beli teh pucuk di toko. Pagi hari di bulan Ramadan, masa mau dibuat buka? Ya memang kalau nggak tahu nggak masalah. Tapi ketika kita tahu bahwa itu akan diminum di pagi hari, di siang hari, itu kita menjualnya haram. Tapi hasil uangnya halal karena kita jual beli. Tapi membantunya itu yang haram, karena membantu bermaksiat kepada Allah. Nah, ini banyak terjadi seperti ini. Wa syurutin, dan juga Allah membatasi dengan berapa syarat, wa arkanin, dan berapa rukun. La budda min muraatiha, yang diwajibkan untuk menjaga batasan syarat dan rukun yang telah ditetapkan itu. Artinya ketika melakukan transaksi tidak memenuhi dari batasan dan syarat dan rukun yang telah ditentukan, maka transaksi yang dilakukan itu tidak sah dan hukumnya haram. Fala yasikhul bai'u haitsu lam yakun dhamniyan illa bi ijabin minal ba'i aw ma yaqumu maqamahu.
maka tidak sah terjadinya jual beli sekiranya tidak ada jual beli itu domnian. Domnian itu seperti hutangan, enggak langsung kontan. Illa bi ijabin, kecuali dengan adanya ijab minal bai, dari orang yang menjual, au mayyakumu maqamahu, atau orang yang menempati tempat penjual, yakni wakil dari penjual. Walau hazlan, meskipun ijab itu berupa guyonan, pokoknya ada ijab. Wa huwa, apa yang dinamakan ijab? Wa huwa ma yadullu ala tamlik bisamani dilalatan zahiratan. Yang dimaksud ijab adalah kalimat yang menunjukkan pada tamlik. Tamlik itu memberi hak untuk memiliki, bisamni dengan harga, dilalatan zahiratan secara dalil yang zahir. Contoh, bi'tukah, saya menjual ini. Atau kalau ada orang beli, saya beli Sprite, itu berarti sudah ada ijab. Pokoknya ada ijab, artinya ada kata-kata yang menunjukkan bahwa terjadinya jual beli. Kalau moro-moro ngambil, moro-moro bayar, nggak ada ucapan sama sekali, itu kalau benda itu, barang yang dijual itu barang yang besar, mahal, maka ulama sepakat tidak sah jual belinya. Tapi ketika barang itu barang kecil itu seumpama hilang tidak kepikiran, itu ada sebagian ulama yang mensahkan. Contohnya seperti anak kecil beli rokok, anak kecil beli jajan. Dan juga diantaranya transaksi anak kecil kan nggak sah. Anak yang belum mukallaf bertransaksi itu nggak sah. Kalau barang itu berharga, barang-barang besar, itu sepakat ulama nggak sah. Tapi kalau barang-barang yang remeh seperti jajan, itu sebagian ulama mengesahkan. Anak kecil beli jajan. Karena apa? Tasarruf dari anak kecil itu tidak dianggap. Anak kecil belum balik itu beli jajan, disuruh beli rokok, itu sebagian ulama tidak mengesahkan. Tapi sebagian ulama mengesahkan karena barangnya barang remeh. Tapi kalau barang besar nggak sah. Besar itu sekiranya kalau terjadi kehilangan akan kepikiran. Contoh seperti beli TV, beli HP, anak kecil nggak sah. Transaksi anak kecil nggak sah. Terus juga ketika tidak ada ijab qabul juga nggak sah. Kalau barang remeh, meskipun tidak ada ijab qabul, sebagian ulama mengesahkan, tapi sebagian ulama tidak mengesahkan karena tidak adanya ijab qabul. Mungkin sampai sini dulu. Mungkin ini banyak pertanyaan-pertanyaan tentang muamalah, transaksi sehingga nanti bisa lebih luas tentang pembahasan tentang, karena ini masih panjang juga pembahasan ini.